pemuda itu sudah deadlock dari segi pemikirannya, itu yang kita sayangkan. Mereka larinya kemana? Ke judi online gitu. Apa yang terjadi ketika 2030 dan pemuda tersebut, pemuda-pemuda pada tahun 2030 itu tidak bisa bangkit, Indonesia tidak bisa melaju ke Indonesia maju. Jadi kalau kita mengamati kreativitas, sebenarnya nggak ada yang sulit, tapi penyakit para pemuda itu yang paling sulit apa? Malas, Mas. Iya. Kita inginkan, kita impikan itu menjadi kenyataan. Karena ketika kita selalu berpikir positif, berpikir produktif, insya Allah semua akan mensupport kita. Alam pun akan mensupport kita. Back to channel Nusantara Bercerita. Tentunya masih di podcast Inspirasi. Pada kali ini kita akan mendatangkan seorang narasumber, seorang pemuda yang dia itu aktif banget ya tentunya di sebuah organisasi dan lain sebagainya. Pemuda yang sangat inspiratif. Siapakah beliau? Tentunya tetap saksikan dan tetap stay tune di podcast Inspirasi. Oke, kita sudah kedatangan seorang pemuda yang sangat inspiratif. Siapakah beliau? Langsung kita sambut Mas Arya. Selamat datang. Selamat di podcast Inspirasi Nusantara Bercerita. Terima kasih undangannya. Sama-sama. Sebelum kita ngobrol-ngobrol terkait aktivitasnya Mas Arya ini, kita mungkin perkenalan saya dulu sama Bolo-Bolo Nusantara Bercerita ini tentunya. Siapa tahu kan Bolo-Bolo Nusantara ini ada yang kenal dengan Mas Arya. Yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu Mas Arya, profil dari Mas Arya seperti apa sih dan berasal dari mana, serta memiliki kesibukan apa saja? Jadi saya perkenalkan dulu ya. Dulu rodok canggung sebenarnya Mas. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Oke, saya Arya Mas. Biasa kalau di Tuban itu dipanggil Mas Gepeng. Mas Gepeng. Mas Gepeng. Tapi untuk familiarnya ya Mas Arya gitu aja ya. Untuk aktivitas sehari-hari saya ya ala kadarnya itu Mas. Kita mengalir mengikuti waktu, apa pekerjaan kita disyukuri apapun itu. Tapi untuk sementara ini saya berada di naungan CV Pojok Karya Sejahtera gitu. Saya di CV Pojok Karya Sejahtera. Lanjut Mas. Oke. Di Pojok Karya Sejahtera sendiri kita bergelut di bidang multimedia. Di bidang multimedia, terus juga kita dari segi lini bisnisnya kita juga ada transportasi, kita juga ada di delivery food, untuk pengantaran UMKM produk-produk UMKM menuju ke customernya. Terus itu dari segi lini usaha kita. Tapi kita juga punya beberapa kegiatan sosial ya Mas ya. Kita juga punya kegiatan sosial yaitu di Pojok Jatirogo. Oke. Itu di Kim Pojok Jatirogo. Kim Pojok Jatirogo. Jadi CV apa tadi namanya? Pojok Karya Sejahtera. Pojok Karya Sejahtera itu memiliki berbagai macam divisi ya. Betul sekali. Terus salah satunya seperti tadi delivery atau ojek online mungkin. Ojek online tepatnya gitu. Untuk melayani customer yang ada di wilayah Kabupaten Tuban. Oke. Mas Arya, apa sih yang mendasari Mas Arya ini untuk terjun dan aktif di bidang yang Mas Arya geluti saat ini? Oke, sebelumnya tanya bidang yang mana dulu ini? Semuanya. Aduh, gini, kita mencintai sesuatu itu pasti ada dasarnya gitu. Iya. Kita mencintai sesuatu hal pasti ada dasarnya. Contoh, kalau kita mencintai untuk meminum kopi, berarti kita ini ada manfaat yang kita terima untuk kopi itu. Kayak gitu ya. Jadi untuk dari segi lini bisnis yang saya kerjakan itu sebenarnya merupakan salah satu
dampak dari kita berorganisasi gitu Mas. Dampak dari kegiatan pemberdayaan dan itu menghasilkan beberapa pundi-pundi ekonomi yang bisa kita rasakan bersama. Itu dari segi lini bisnis. Tidak terkecuali juga dari segi lini sosial. Dari segi lini sosial karena memang saya orangnya itu nyablak gitu Mas. Maksudnya nyablak itu suka easy going, suka ngobrol sama siapapun orangnya. Jadi nggak peduli jenengan pejabat, jenengan orang dari kalangan pemabuk, orang nakal, orang penjudi, saya itu suka gitu ngobrol sama mereka. Jadi kalau saya menimbang diri saya atau saya menilai diri saya sendiri itu ya memang asik gitu Mas. Asik, kita bisa bertukar informasi, kita bisa mendapatkan ilmu dari berbagai macam orang yang kita kenal. Istilahnya kayak gitu. Untuk organisasinya Mas Ari, Ya. tapi kan tak garis bawahi aktif di bidang organisasi apa? Oke. Untuk organisasi yang saya geluti itu yang pertama dari Karang Taruna, Mas. Karang Taruna. Karang Taruna, ada Karang Taruna saya organisasi sosial pemuda ya terutama ya di Karang Taruna. Selain itu saya sendiri juga menggeluti di bidang media yaitu di Pojok Jatirogo. Untuk kali ini kita di KIM yaitu KIM Pojok Jatirogo. Kelompok informasi masyarakat yang mana itu anak binaan dari di Skominfo Kabupaten Tuban. Untuk SK-nya sendiri langsung dari kabupaten. Langsung dari kabupaten. KIM-nya untuk KIM-nya ya, tapi proseduralnya dari hierarkinya tetap dari bawah dulu, dari desa sama dari kecamatan. Oke, luar biasa loh Mas. Di era seperti saat ini ya, dengan perkembangan teknologi yang begitu sangat pesat ya, Mas Arya ini memanfaatkan peluang itu tadi. Yang pertama adalah terkait ojol itu tadi ya, ojek online. Terus yang kedua terkait KIM itu tadi. Jarang sekali pemuda di era zaman sekarang itu yang mau benar-benar relevan, yang mau benar-benar aktif, yang mau benar-benar membuka peluang ya, untuk masyarakat. Gitu. Mungkin ada dari 100% ya, gitu. Mungkin bisa kita tarik sekitar mungkin adalah sekitar 30 atau 40 mungkin ya, di generasi saat ini. Betul. Ya, karena apa? Dengan kecanggihan teknologi yang berkembang pesat saat ini, itu kadang membuat pemuda-pemudi itu terlena, Mas Ari. Betul sekali, terlena. Terus berapa lama Mas Arya menjalankan aktivitas itu? Untuk menjalankan aktivitas, jadi gini, semua kegiatan berorganisasi saya itu saya mulai tahun 2017 itu saya memulai dari Karang Taruna, Mas. Saya memulai dari Karang Taruna dengan kolaborasi teman-teman anggota yang lainnya. Kita punya beberapa program pemberdayaan yang mana itu bisa menjadi batu loncatan untuk teman-teman UMKM dalam berkembang. Jadi kita berkarang taruna itu jangan hanya memanfaatkan momen 17-an. Jadi gitu. Rata-rata kalau saya menilai teman-teman Karang Taruna ya mayoritas lah. Mereka berorganisasi Karang Taruna itu cuma memanfaatkan 17-an. Jadi punya satu kegiatan di bulan Agustus dan itu mereka kerjakan bersama-sama. Setelah itu hilang, nggak ada kegiatan lagi selama 1 tahun gitu. Kalau bisa jangan seperti itu. Mumpung kita masih punya power, maksudnya spirit ya, spirit pemuda. Ya kita manfaatkan spirit itu untuk berkecimpung di bidang sosial gitu. Betul sekali. Terutama untuk pemberdayaan. Jadi kembalinya pada diri kita gitu, Mas. Dulu saya juga pun pernah buat sama teman-teman Karang Taruna itu kita pernah buat Car Free Day tingkat kecamatan. Car Free Day tingkat kecamatan. Car Free Day tingkat kecamatan. Padahal biasanya Car Free Day itu kan tingkat kabupaten. Tingkat kota. Betul. Gitu. Ini tingkat kecamatan. Jadi kita berjalan kalau nggak salah itu 2 tahun. 2 tahun berjalan. Setelah itu berhenti karena beberapa personel itu ya ada yang kerja, yang sibuk gitu Mas. Personel inti itu ada yang luar kota gitu. Jadi ya akhirnya timnya nggak utuh lagi. Akhirnya terus kita sepakati kita tutup Car Free Day di tahun 2000 sebelum corona kalau sebelum corona 2019-an. Kita mulai tahun 2017 kalau nggak salah, saya sedikit lupa. Gitu.
Jadi ya tingkat kecamatan punya Car Free Day itu hal yang unik, bisa jadi ikon nanti Iya, buat teman-teman betul. Karang Taruna. Jadi kalau kita bisa mencari suatu permasalahan, kita organizing permasalahan tersebut dan kita solusikan, itu pasti jadi kegiatan pemberdayaan gitu, Mas. Iya, betul. Jadi kegiatan pemberdayaan. Nah, tidak terkecuali kita di Car Free Day dulu. Tuh. Pada waktu Mas Arya itu terjun di organisasi Karang Taruna itu tadi ya, itu di tingkat kecamatan atau sudah di tingkat kabupaten? Kita tetap hierarkinya ada di tingkat desa, Mas. Tingkat desa ya? Tingkat desa. Terus setelah itu kita tergabung di Karang Taruna Kecamatan. Jadi kalau saya melihatnya untuk Karang Taruna tingkat kabupaten itu jangkauannya mungkin terlalu tinggi. Dan itu untuk sentralisasi pemikiran kita, saya mengira terlalu jauh. Mungkin akan lebih baiknya jika kita itu mengelola kota kecil kita, gitu. Maksudnya kecamatan kecil kita. Jadi kita cari permasalahannya, ini apa sih permasalahannya. Jadi kalau kita sudah mengetahui permasalahannya, warga ini kurang event. Nah, kita selaku pemuda ya kita buatkan event. Kita buatkan event. Dan lagi event itu ketika kita bisa mengundang berbagai macam unsur budaya akan jadi suatu event yang komplit gitu, Mas. Ada UMKM-nya, ada senimannya di sana, ada perguruan silat. Jadi mereka tampil jadi satu. Kita bagi per minggu. Contoh nih, perguruan A minggu gitu aja, minggu pertama di bulan itu. Terus ada lagi seniman dangdut kita undang, beserta komunitasnya kita undang. Jadi istilahnya menjadi panggung untuk mempromosikan kegiatan mereka masing-masing, memperkenalkan. Lah, yang saya harapkan seperti itu. Jadi kan mudah gitu, Mas. Kita buat event pun mudah. Dan untuk memberdayakan semuanya, istilahnya seperti itu. Ini boleh rokok apa enggak, Mas? Oh, silakan. Oh, siap. Jadi ini ya, kalau saya tangkap itu, sebelum kita itu menginjak untuk menjadi seorang pemuda Karang Taruna tingkat kabupaten, langkah lebih baiknya kita memang harus dari tingkat desa terlebih dahulu, desa, kecamatan, baru kabupaten ya. Betul sekali. Itu. Mungkin juga dengan hal seperti itu, Mas Arya, semisal pemuda-pemudi Karang Taruna itu nanti mereka bisa menciptakan sebuah event, memberdayakan masyarakat, pemuda-pemudinya juga diberdayakan, pasti itu akan berdampak baik kok untuk desa ataupun kecamatannya. Pasti. Kembalinya ke lingkup lokal mereka masing-masing. Gitu. Itu nanti juga akan meningkatkan UMKM, terus para seniman, para pelaku usaha apapun lah yang ada di kecamatan tersebut. Betul sekali. Oke, Mas Arya, jadi sangat luar biasa sekali. Pemikirannya Mas Arya ini luar biasa. Pemikiran bersama sebenarnya, Mas. Jadi gini ya, Pulau Nusantara. Mas Arya ini kan berasal dari Tuban ya, Jatirobo Tuban gitu. Jadi beliau jauh-jauh ke sini untuk berbagi rasa, untuk berbagi inspirasi untuk kita semuanya. Khususnya juga untuk Kang Tomo. Walaupun Kang Tomo usianya sudah 30 sekian, masih tergolong muda ya kan. Ini menurut jejaknya Mas Arya ini. Masih tergolong muda, Mas. Pengen belajar sama Mas Arya ini. Masih tergolong muda. Oke, Mas Arya, apa sih visi besar Mas Arya untuk generasi muda pada saat ini? Visi kita, saya Mas ya, saya itu punya visi kalau pemuda itu harus produktif. Harus produktif. Setidaknya mereka itu oke lah, mereka bisa membagi waktunya untuk bermain. Istilahnya kan bermain. Bermain ini pun juga kita bisa memetakan mana permainan yang produktif, mana yang permainan yang negatif, kan gitu Mas ya. Contoh kalau kita melihat permainan yang produktif, oke lah, kita manfaatkan gadget untuk mencari uang. Lewat apa? Mungkin trading kripto atau forex dan sebagainya. Itu salah satu langkah produktif. Yang penting mereka bisa hati-hati. Tapi ketika para pemuda itu sudah deadlock dari segi pemikirannya, itu yang kita sayangkan, mereka larinya kemana? Ke judi online gitu, Mas. Betul. Jadi istilahnya ya harapan saya itu kalau pemuda kalau bisa jangan sampai menyentuh ke hal yang seperti itu.
apalagi ke judi online. Banyak korbannya. Teman saya itu banyak korbannya ke judi online itu, aduh. Mungkin juga dengan bukan hanya judi online ya, tapi juga segala permainan ataupun yang bersangkutan dengan Negatif. hukum. Iya, yang bersangkutan dengan hukum. Terus Benar harus dihindari. saya juga punya beberapa visi sih, Mas. Saya juga punya beberapa visi yang mana itu yang berhubungan sama pemberdayaan pemuda, terutama pemberdayaan pemuda. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya bisa kita tumbuhkan selagi kita menjabat atau kita berkecimpung di organisasi. Iya. Apalagi organisasi tersebut semi plat merah. Contoh, kalau organisasi semi plat merah itu ada Karang Taruna, ada Kim itu juga lembaga semi plat merah. Itu harusnya kita bisa manfaatkan. Nah, contohnya apa? Kita bisa mengusulkan berbagai macam program pemberdayaan lingkup desa di APBDes. Sebenarnya seperti itu bisa. Jadi dengan kita punya visi yang produktif, ya Mas ya, punya visi atau tujuan yang jelas, dan kita berada pada koridor organisasi, insya Allah itu bisa memberdayakan masyarakat banyak. Terutama di bidang kepemudaan. Karena sebenarnya juga ujung tombak suatu area, suatu wilayah itu kan sebenarnya kan juga pemuda. Betul sekali. Jadi gini, hal itu juga sejalan dengan visi Presiden atau NKRI, Mas ya, yang mana generasi emas, Indonesia emas lah. Ya, Indonesia emas itu pada tahun 2045. Itu Mas. Kemarin saya juga pernah diskusi sama beberapa tokoh masyarakat. Ketika sekarang gini, Indonesia kan sedang mengalami bonus demografi. Betul sekali. Bonus demografi yang mana pemudanya itu yang dihuni oleh Gen Z itu usia produktifnya mencapai 60-75% kalau nggak salah. Dan hal tersebut yang digadang-gadangkan untuk membangun 2045, yaitu di Indonesia emas. Lah, ketika kita selaku orang yang sadar dan peduli terhadap pemuda, terhadap sosial, kita orang yang peduli kan beberapa, Mas ya, tidak bisa menyebarluaskan suatu informasi produktif atau bagus terhadap pemuda. Apa yang terjadi ketika 2030 dan pemuda tersebut, pemuda-pemuda pada tahun 2030 itu tidak bisa bangkit, Indonesia tidak bisa melaju ke Indonesia maju, Indonesia emas. Lah, patokannya 5 tahun ke depan ini. Ketika kita bisa memperbaiki diri kita, para pemuda ini produktif lah minimal. Kalaupun kita bingung dengan kata-kata produktif, istilahnya kita harus punya penghasilan dulu, itu punya penghasilan, ya Indonesia bisa diselamatkan, Mas. 2045 Indonesia emas kita bisa capai. Oke, memang ujung tombak di mana? Ujung tombaknya itu pemuda. Jadi terus gini Mas Arya, karena kan kita juga melihat pemuda-pemudi sekarang itu aktif ya, kalau Kang Tomo lihat itu aktif. Cuman kan mereka itu tadi yang Mas Arya sampaikan, mereka melek teknologi, ya. Tapi ada banyak pemuda-pemudi yang Kang Tomo jumpai, ya kan. Mungkin Mas Arya sendirian juga sempat menjumpai kan. Mereka melakukan hal negatif, contoh seperti bermain judi online, gitu. Bahkan mirisnya juga ada yang ketangkap dan lain sebagainya. Waduh, terus ya apa ini caranya nanti supaya pemuda kita itu benar-benar bisa kreatif seperti itu, Mas Arya? Kreatif itu sebenarnya mudah, Mas. Kalau kita melihat dari koridor kreativitas, itu Mas ya. Kreativitas itu istilahnya kita membuat sesuatu, ya. Kalau pemahaman saya, kita melihat sesuatu atau kita membuat sesuatu hal yang unik dalam suatu lingkup sosial atau lingkup masyarakat atau lingkup individual, dan kita berusaha untuk memperbaiki hal yang sudah ada. Contoh, kalau kita melihat kreativitas Gojek, Grab itu kan sudah perusahaan yang besar. Nah,
Kalau di desa-desa belum ada, kalau yang diproduksi lokal belum ada. Kreativitas kita apa? Meniru dulu, bukan menjiplak, bukan apa ya? Menciptakan sendiri dengan ATM, amati, tiru dan modifikasi. Iya. Dan itu bisa dipraktekkan langsung di kehidupan lokal mereka, gitu. Itu salah satu contoh kreativitas. Jadi kalau kita mengamati kreativitas, sebenarnya nggak ada yang sulit, tapi penyakit para pemuda itu yang paling sulit apa? Malas, Mas. Iya. Malas. Mereka itu katakanlah gini, malam hari itu mereka sudah berdiskusi bagus, besoknya punya ide, bla 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 bla. Tapi bangun tidur mereka udah lupa. Dan ketika mau menjalankan, dia itu malas gitu loh. Iya. Penyakitnya cuma itu pemuda itu. Nah, kira-kira Mas Ari, apa yang menyebabkan mereka itu malas? Entah mungkin dari faktor-faktor apa itu? Malas itu banyak aspek sih, Mas. Aspek internal dari segi keluarga, dari segi ekonomi, dorongan dari segi mungkin apa ya, dorongan dari hati, itu banyak aspeknya. Terus dari segi eksternal itu mungkin kita juga bisa melihat lingkup pergaulan mereka gitu ya. Kalau kita kita berkumpul dengan orang-orang aktif, insya Allah mereka akan ketularan aktif. Istilahnya ketika saya aktif, jenengan aktif, dan ada satu orang lagi yang disiplin ya, yang disiplin ini akan mengingatkan. Ayo, awakmu wis duwe apa, sudah punya konsep tadi malam. Nah, ayo kita kerjakan esoknya. Nah, itu yang kurang. Jadi ada beberapa mungkin eksternalnya. Tapi kalau Kang Tomo lihat itu ya, itu memang kebanyakan itu dari circle sih. Betul. Yang berimbas mereka itu malasnya dari circle. Kalau mungkin dari segi ekonomi dan lain sebagainya itu kecil persentasenya. Tapi kalau Kang Tomo lihat di lapangan, oh ternyata seperti ini pemuda-pemuda. Betul sekali. Di circle-nya. Itu untuk Bulu-Bulu Nusantara tentunya harus bukan membatasi ya, atau bukan tidak harus kumpul, tetapi harus sedikit mengurangi circle yang notabene itu berdampak ke hal-hal negatif. Itu benar-benar harus terutama yang itu, Mas Tomo, yang tidak produktif itu tadi. Betul sekali. Terutama yang itu dikurangi. Terus kira-kira Mas Arya, potensi para pemuda-pemudi saat ini dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat, kira-kira ada tidak potensi? Gini, kalau kita melihat potensi, Mas ya, potensi sebenarnya itu setiap orang punya potensi. Setiap orang punya potensi, tergantung tadi circle mereka itu produktif atau membangun apa tidak, gitu. Kalau potensi sebenarnya bisa dicari dimanapun tempatnya. Karena potensi itu identik dengan hal yang apa? Istilahnya itu berpeluang ketika kita bisa menciptakan peluang sendiri, itu aja alangkah jauh lebih baik. Contoh cara kita menciptakan peluang, kita cari masalah yang ada di masyarakat. Ya, kita cari masalah yang ada di masyarakat, kita organisir nih permasalahan itu. Contoh ketemu permasalahannya ini yaitu dari sektor ekonominya. Lah, kita selaku orang-orang yang sadar lingkungan, sadar kepemudaan, dan sadar kepedulian terhadap sesama, kita harusnya berusaha. Kita harus berusaha merapat ke orang-orang yang mungkin pemuda-pemuda yang belum istilahnya kalau saya ngomong belum terbuka ke kita. Lah, ya tugas-tugas para kita ini sebenarnya, tugas-tugas para kita ini yang memang sudah, ayolah ajakan yang lebih bagus itu jauh lebih baik daripada kita harus membiarkan orang yang salah gitu, Mas. Oke, Mas Arya. Jadi memang itu tugas kita bersama ya, untuk menyadarkan para pemuda-pemuda itu supaya mereka itu kembali ke jalan yang lurus. Ke jalan yang sesuai dengan visi yang bagus tadi gitu loh, Mas. Jadi karena apa? Di era sekarang pun, contoh ini Mas Arya, mencari sebuah lapangan pekerjaan sendiri sulit. Kalau nggak ada order. Iya, betul. Iya kan, betul. Jadi benar yang dikatakan Mas Arya tadi. Alangkah lebih baiknya kita itu menciptakan sebuah peluang. Betul. Karena kalau kita menunggu peluang itu datang, itu sangat minim sekali. Kalau kita hanya menunggu peluang itu akan keduluan sama orang yang menciptakan gitu. Betul.
Jadi satu contoh saja ya, di era digital ini setiap orang pasti kan memegang HP, Betul. memegang gadget. Apalagi anak-anak muda sekarang kalau main HP sudah lupa waktu. Kalau mereka sudah lupa waktu, capek punggung mereka, kepala mereka pasti bersandar di tembok. Gini istilahnya, mereka kepala di tembok, dan itu kalau saya melihat dari segi anatomi punggung ya, bukan mas, anatomi punggungnya, anatomi punggung itu yang lelah akan di leher. Ketika leher lelah itu akan menyampai di sini, di bahu, bahu melorot lagi di punggung. Nah, salah satu potensi besar di tahun ke depan mungkin, ya itu kan agak konyol mas ya, mungkin beberapa komunitas atau mungkin beberapa organisasi organisasi semi bisnis itu harus bisa menciptakan peluang di bidang pijet sebenarnya mas. Di bidang Pijet, iya. Oke. Karena gini, ini agak sedikit lucu. Mungkin ya lucunya itu kok pijet sih mas? Karena ya kita sudah melihat masalahnya. Kita melihat masalahnya. Masalahnya ini terletak pada apa? Ya pola keseharian pemuda itu yang salah gitu mas. Capek mereka, kepalanya ditaruh di tembok, yang kena di leher akhirnya gitu. Jadi ya peluangnya apa? Ya salah satu contohnya kecil aja tadi pijet. Terapi pijat itu tadi. Buka jasa terapi. Nah, kalaupun adik-adik yang masih sekolah ya mas ya, masih sekolah SMA, SMK atau MA, mungkin bisa daftar ke jurusan psikoterapi. Betul sekali. Psikoterapi apa? Iya, psikoterapi kalau nggak salah ya. Psikoterapi. Baru kali ini loh saya mendengar sebuah apa ya namanya, untuk menciptakan sebuah peluang itu pijet ini tadi. Iya, kan saya sendiri nggak kepikiran loh. Unik sebenarnya mas. Iya. Tapi ketika kita melihat, saya jenengan ya, Mas Tomo sendiri kalau capek udah main HP, yang kena kan apa? Punggung kan, pasti betul. Punggung lah. Saya juga ngomong ke asal, bukan asal sih mas, saya ngomong kayak gini juga hasil dari riset gitu. Saya sering ke psikoterapi, nganterkan sama beberapa orang itu. Saya tanya ke terapisnya, Mbak, anak muda masuk ya pernah ke sini? Sering. Anak muda sering ke sana. Berarti potensi pemuda di zaman sekarang itu potensi untuk kesehatannya ini, potensi juga rawan ini berarti. Rawan mas, betul sekali. Tapi itu nggak disadari dari tahun ini, mungkin dari sekarang nggak disadari, tapi itu akan berjangka. Berjangka dan mereka akan merasakan dampak dari itu hal sepele mas. Tapi ketika dibiarkan berlarut-larut, bayangkan ketika 100 pemuda itu sakit punggung dan leher, nggak produktif kan akhirnya. Nah istilahnya kayak gitu. Akhirnya untuk menuju Indonesia emas ini kesulitan. Nah ayo kita dirikan jasa pijat. Oke masuk itu bisa jadi cuan lagi. Ada lagi Bung Tomo sebenarnya. Sekarang ini kan banyak perumahan Bung Tomo ya. Banyak perumahan yang mana dihuni oleh pasutri-pasutri muda yang mereka itu cenderung bekerja. Nah, mungkin dari beberapa teman yang sosio bisnis, punya organisasi sosio bisnis, mereka buat aja program atau pekerjaan untuk membuka lapangan pekerjaan tadi itu, jasa bersih-bersih rumah. Kan simple. Harian, jam-jaman, sebenarnya banyak sekali peluang yang harusnya kita ciptakan gitu loh mas. Oke. Terus ini untuk pengalaman dan tantangan Mas Arya ya, selama Mas Arya itu menggeluti sebagai seorang pemuda aktif atau seorang pemuda pelopor, apa sih tantangan terbesar yang pernah Mas Arya alami? Kalau untuk urusan tantangan mas, dari saya sendiri, tantangan terbesar itu sebenarnya terletak pada keberanian kita. Keberanian saya sendiri untuk apa ya istilahnya, untuk kita itu merangkul sesama. Kadang ada kekhawatiran saya ketika saya itu berusaha untuk mendekati beberapa golongan pemuda mas ya. Ada kekhawatiran entah saya itu ditolak atau tidak, dan itu menjadi bimbang gitu mas. Rata-rata mungkin tantangan saya seperti itu. Selain itu mungkin tantangan-tantangan yang krusial. Tantangan krusial kalau saya melihatnya sih belum ada. Semoga tidak ada. Jadi supaya untuk visinya tadi untuk menjadikan pemuda-pemuda itu
terlaksana dengan baik. Iya betul. Jadi ada beberapa yang belum saya ceritakan mungkin ya Mas ya. Saya juga tergabung di FPP Kabupaten Tuban. Apa itu FPP? Jadi Forum Pemuda Pelopor, yang mana itu para pengurusnya adalah mantan pemuda pelopor yang pernah menjuarai di kabupaten tersebut. Nah, itu kita digabungkan menjadi satu dalam satu organisasi yang namanya FPP, Forum Pemuda Pelopor. Nah, pemuda pelopor itu sendiri juga punya beberapa bidang, bidang sosial, bidang agama, bidang pendidikan, bidang budaya, dan bidang kewirausahaan atau IT ya Mas ya, IT gitu ya. IT itu banyak sekali bidangnya. Dan untuk para pemuda ketika mereka kebingungan terkait dorongan dari pemerintah, itu bisa langsung masuk ke FPP, masuk ke pemuda pelopor. Jadi mereka bisa mendaftarkan diri mereka masing-masing untuk mengikuti event FPP, Forum Pemuda Pelopor tadi. Yang mana nanti ketika ada mereka mengikuti lomba, mereka menang, pasti ada hadiahnya gitu loh Mas. Lombanya itu sebuah karya Betul. Karya, dan tentunya untuk konsep supaya pemuda-pemudi itu bisa terdorong. Betul sekali. Terdorong dengan hal-hal yang positif itu tadi. Betul sekali. Ketika Mas Arya tergabung atau menjadi seorang pemuda pelopor itu, tantangan atau perjuangannya itu bagaimana? Gini, pelopor dengan inovator itu beda Mas. Iya. Kalau inovator itu lebih cenderung untuk dirinya sendiri. Jadi kita membuat inovasi mungkin untuk diri kita sendiri dan berdampak untuk yang lingkungan sekitar tuh tidak seberapa. Itu inovasi. Tapi kalau pelopor itu dia lebih cenderung menjadi seorang yang mempelopori kegiatan yang berdampak untuk masyarakat gitu. Kalau kepeloporan seperti itu Mas. Jadi kalau tantangan kita ya hampir sama sebenarnya Mas. Pemuda pelopor itu tantangannya adalah sustainable atau berkelanjutan kita bisa mensosialisasikan program itu sampai sejauh mana dampaknya terhadap sosial gitu Mas. Jadi kerjasama kita bukan cuma di bidang masyarakat saja. Jadi kita juga mengajak kerjasama para pengusaha, kita juga mengajak kerjasama bidang di lingkup birokrasi, kecamatan, Forkopimda, kita ajak kerjasama semua. Dan dengan itu semuanya akan tercover menjadi lebih cantik gitu Mas, untuk memberdayakan semuanya. Oke. Jadi memang pelopor pemuda itu sangat dibutuhkan sekali. Sangat dibutuhkan. Di Bojonegoro pun sudah ada juga. Ada, betul. Iya. Setiap kabupaten ada. Setiap kabupaten ada. Kalau saya lihat Mas Arya ini terjunnya kan di bidang IT tadi. Iya betul. Divisi IT itu tadi. Bukan, kalau dulu saya di bidang sosial budaya dan pariwisata. Sosial budaya dan pariwisata. Iya. Tapi malah menciptakan sebuah apa itu tadi namanya ojol itu tadi sama kim itu tadi ya. Luar biasa loh Mas Arya ini. Jadi Kang Tomo sendiri belum bisa seperti Mas Arya. Terus ini Mas Arya, banyak sekali kan saat ini itu pemuda yang kurang berminat atau aktif dalam sebuah organisasi kepemudaan. Nah, sarannya Mas Arya ini untuk para pemuda itu apa sih? Pemuda itu harus punya visi Mas. Setiap orang itu harus punya visi. Mungkin ketika mereka sedang mengalami drop mental dalam hal apapun, mereka harus sadar kita punya visi gitu. Karena salah satu hal yang bisa membangkitkan spirit kita itu visi kita. Saya memberikan contoh lagi. Ada dulu jenengan pasti waktu masih muda ya, sekarang masih muda sih. Dulu ketika masih SMA lah. Sama belasan tahun belasan tahun kita pernah melihat film Kerasakti. Iya. Oke, kita pasti pernah melihat film Kerasakti yang mana punya 5 orang. Aktornya ada Biksu Tong, ada Sun Gokong, ada Cupatke yang paling cerdas dan paling pintar, ya kan? Ada Sun Gokong tadi saya ulang yang paling kuat, ya kan? Ada Cupatke yang paling cerdas dan paling pintar. Ada yang paling taat itu si Wujing, dan ada yang paling kuat yaitu ada yang paling
penggembira, istilah kudanya, 5 orang. Ketika Sun Gokong, ya Mas ya, ketika Sun Gokong ini menjadi raja kera, kan tinggal orang 4. Apakah Biksu Tong masih tetap berjalan untuk mencari kitab suci? Jawabannya masih. Ketika Cupatke menjadi raja dan menikah dengan Chang'e, tinggal 4 orang, sekarang tinggal 3 orang. Apakah Biksu Tong akan tetap menuju ke barat? Masih. Nah, karena yang dilihat di sana apa? Visinya. Visi seorang leader yang kita butuhkan gitu Mas. Dan leader itu terletak pada diri kita sendiri. Kita bisa memimpin diri kita sendiri, kita juga bisa memimpin kehidupan organisasi kita. Jadi yang paling terpenting untuk membangkitkan spirit kita pertama kali harus punya visi atau tujuan, gitu. Jadi tidak ada alasan ketika kita malas nanti ketika kita tidak punya tujuan, gitu istilahnya Mas. Betul sekali, karena kita hidup itu harus punya tujuan, ya kan? Kalau kita nggak punya tujuan, nggak punya visi misi ya gerambiar. Sebelum kita lanjut Mas Arya, kita nikmati dulu secangkir kopi dari Nusantara. Siap. Gitu. Kopi Nusantara ini kopinya sangat istimewa. Tentunya buat bolo-bolo Nusantara bercerita, podcast inspirasi yang mau mampir ke Kopi Nusantara, langsung saja datang di Kopi Nusantara di Jalan Raya Hidandir Bojonegoro. Monggo Mas Arya. Siap. Mantap Mas kopinya. Iya. Ini tadi Mas Arya pesan wedang uwuh ya. Wedang uwuh. Iya. Di Kopi Nusantara ini selain kopinya yang istimewa juga ada wedang uwuh, terus ada apa lagi? Mau kopi mulai dari Sabang sampai Merauke. Oh gitu ada ya. Semuanya di sini. Oh gitu ya. Oke. Di sini itu memiliki khasnya seperti itu. Gitu. Karena biasanya kan kopi-kopi yang notabene dikenal atau mahal ya itu kan, itu pasti dijual di kota. Iya betul. Ya, kalau di pinggiran kan biasanya nggak ada. Iya betul. Untuk harga gimana Mas? Untuk harga kita terjangkau. Terjangkau ya. Terjangkau sekali. Variannya seluruh Indonesia ada Variannya di sini. seluruh Indonesia ada. Oh luar biasa itu Mas. Mulai dari wedang terus kopinya. Ini semua di sini ada tersedia. Dan juga ini Mas Arya. Teman-teman komunitas semisal mau mendirikan sebuah event di Nusantara ini juga kita wadahi mereka. Wah, luar biasa itu. Iya, betul. Terus kita lanjut Mas Arya. Siap. Ini terkait keterlibatan generasi muda saat ini. Banyak sekali pemuda-pemudi yang ini tadi udah ya. Bagaimana sih Mas Arya untuk memastikan bahwa kebijakan atau visinya Mas Arya yang diperjuangkan tadi benar-benar relevan untuk para pemuda-pemudi pada saat ini? Saya yakin Mas, saya yakin hal yang punya nilai positif terhadap lingkungan dan berdampak produktif terhadap masyarakat, setiap orang pasti akan support ke kita. Tidak terkecuali orang yang tidak suka sama kita, pasti akan support. Entah itu lewat ketika saya posting komen, mereka mengunjungi beranda saya, nambah viewer. Salah satu juga kan. Itu salah satu support. Jadi jangan sampai jenengan itu ragu ya ketika jenengan punya tujuan atau visi yang bagus terhadap masyarakat. Semuanya akan mendukung. Tadi saya juga sudah bilang ke Mas Tomo, bahkan birokrasi pun juga pasti akan support ke kita. Pasti akan support ke kita. Cuma kadang keberanian kita itu yang naik turun gitu. Bisakah kita memperkenalkan program kita, program komunitas kita itu kepada masyarakat umum? Bisakah kita memperkenalkan program kita kepada birokrasi yang akan selalu menaungi kita, membimbing kita dan membina kita? Intinya seperti itu. Jadi memang dukungan dari masyarakat, dukungan dari birokrasi itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Jadi supaya pemuda itu benar-benar mereka itu mau gerak, mau berkembang, berkarya dan akhirnya menjadi Indonesia emas kita. Betul sekali, Bung Tomo. Oke. Selanjutnya Mas Arya.
Mas Arya ini sudah berkeluarga. Sudah. Ya. Terus bagaimana sih caranya Mas Arya itu untuk mengatur waktunya dengan kegiatan aktivitas Mas Arya yang digeluti itu? Kita harus memberi pengertian sebenarnya Mas kepada keluarga kita, apalagi saya anaknya 3 gitu ya. Saya anaknya 3 gitu ya. Kita harus memberikan pengertian bahwa hal yang kita lakukan itu pasti berdampak pada kita dan keluarga kita. Ini sekedar cerita sedikit. Saya pernah kehilangan uang di salah satu perbankan. Saya tidak menyebut namanya Mas ya. Dan ketika itu saya aktif di kegiatan sosial, mulai dari ngirim orang sakit ke rumah sakit, membantu orang sakit, membantu orang yang terkena kanker, membuat open donasi, terus kita juga aktif di bedah rumah dan lain sebagainya. Uang itu kembali Mas. Kan hal yang sangat tidak mungkin dan tidak bisa dilogika. Uang itu kembalinya ada prosesnya tadi. Uang dicuri tapi kembali lagi. Masuk nggak ke pemikiran kita? Berarti ini juga berkesinambungan dengan religius. Iya, religius, secara spiritual lah istilahnya. Jadi itu, ketika kita punya langkah produktif dan aktif untuk masyarakat, pasti akan dibantu gitu loh Mas. Istilahnya rezeki itu akan ngikuti. Rezeki akan ngikuti, entah itu kesehatan, entah itu apa, pasti akan ngikuti. Dan yang kedua itu, berhubung istri saya juga mantan organisatoris di kampus, jadi dia selalu mengerti gitu. Cuma ya kadang dielingno, ojo banter-banter naik kesel. Ya memang kewajiban seorang istri. Iya betul. Seorang pasangan pasti harus mengingatkan pasangan. Betul. Apalagi ketika kemarin kita event 17-an, kita di PHBN kecamatan itu ya, teman-teman Karang Taruna itu diberikan suatu mandat yang luar biasa dari Pak Camat. Kita membuat event Expo. Jadi Jatirogo Expo itu 8 hari full. 8 hari full dengan dana yang nggak sedikit gitu. Jadi kita full memanfaatkan sponsor. Dari lingkup Jatirogo ketika sponsor ratusan juta itu kan yang tidak masuk akal sebenarnya. Tapi karena kita ya kreatif, teman-teman Karang Taruna itu kreatif, akhirnya teman-teman itu bisa menciptakan. Iki event ini untuk masyarakat dan dilihat oleh banyak orang. Panggung ini akan disajikan sebegitu megahnya, produk kalian akan masuk di sana. Istilahnya seperti itu. Dari eventnya itu, animo atau tanggapan masyarakat seperti apa Mas? Kalau saya melihat tanggapan masyarakat itu merupakan dampak. Tapi sebelumnya kita harus kembali lagi. Sebelumnya kita kembali lagi pada database UMKM yang mengikuti di sana. UMKM yang mengikuti di sana itu ada totalnya sekitar 70 UMKM. 70 UMKM dan rata-rata penghasilan mereka harian, omsetnya itu di angka 1,5. Besar juga ya. Satu malam 1,5 juta. Ada yang mungkin minimal 700, ada yang mungkin 1,5 gitu. Dan ketika kita melihat omset itu, berarti animo masyarakat sudah bisa disimpulkan. Sebagai begitu besarnya antusiasme masyarakat untuk mengikuti event tersebut. Berarti sangat berdampak positif. Baik untuk masyarakat, baik untuk pemudanya, baik juga untuk UMKM. Betul sekali. Ya semoga itu menjadi acara tahunan, Mas. Alhamdulillah menjadi acara tahunan. Oh sudah ya? Sudah menjadi acara tahunan. Kita pegang mulai kalau nggak salah tahun 2019. Oh 2019 sampai kemarin tahun kemarin itu. Oke, luar biasa loh itu. Terus ini Mas Arya, nilai atau prinsip apa yang selalu Mas Arya pegang saat mengambil keputusan agar langkah yang Mas Arya kerjakan ini berjalan dengan maksimal? Yang pertama itu keyakinan pada diri kita, Mas. Kita yakin kita pasti bisa. Terus yang kedua itu komitmen. Percuma kita buat ide, kita buat konsep kalau kita nggak komitmen. Terus yang ketiga adalah kejujuran. Karena kita itu berkecimpung di orang banyak. Maksudnya di lingkup komunitas organisasi kita kan banyak anggota di sana. Ketika kita nggak jujur ya
ya ada cerita lain gitu Mas nantinya. Ya dan alhamdulillah teman-teman yang di sana itu menjunjung segi kejujuran rata-rata. Yang berikutnya, yang paling poin yang terpenting selain kejujuran itu adalah kreativitas tadi. Kreativitas yang bisa kita contoh dari kota besar. Gitu. Kabupaten Tuban punya event besar, masa Jatirogo nggak bisa? Contohnya kayak gitu. Oke. Jadi Kabupaten Tuban Mas Arya sekarang lagi viral-viralnya lagi. Karena saya lihat alun-alunnya dibangun. Waduh. Sering lihat itu di Instagram itu, luar biasa sekali loh itu. Ini salut buat Bos Lindra. Salut buat Mas Lindra yang mana menjadi pemuda lah Mas itu. Iya. Yang mana menjadi pemimpin yang sangat visioner sekali. Nah, Masih muda, ganteng, iya. inovatif, tapi satu Mas, Apa? belum nikah. Nah itu. Maaf Mas Lindra. Ya itu deh Pak Indra ya. Jadi saya sangat kagum sekali dengan konsep pembangunan alun-alunnya itu. Itu sangat instagramable. Betul sekali. Sekarang tak lihat itu semakin ramai orang yang bergerak. Terus terang saya belum main ke sana ya. Betul. Jadi itu ketika kita menyelingi Mas ya, kita menyelingi pembangunan atau menyelingi komunitas atau menyelingi program kita dengan berkolaborasi dengan media gitu Mas, media sosial terutama. Nah, itulah pentingnya kita melek media gitu. Betul. Jadi tanpa adanya media mungkin jenengan tidak akan tahu Tidak. alun-alun Tuban Betul semegah sekali. itu gitu. Kembali ke zaman saya dulu tahun 90. Kita masih bingung gitu ya. Kita masih bingung. Ini Masa pakai ini apa telegram atau surat menyurat lewat kantor pos. Iki loh ini kan sulit gitu Mas. iya. Sulit sekali. Jadi luar biasa sekali. Makanya saya pengen nanti next lah waktu saya ada waktu saya akan berkunjung ke sana. Saya pengen melihat visualnya secara langsung. Siap. Karena kalau saya lihat itu di Instagram, di sosmed itu ya kan, itu megah sekali. Iya, siap. Semoga saja Bojonegoro ketularan. Alhamdulillah. Amin. Oke Mas Arya, terakhir pesan untuk pemuda-pemudi agar bisa lebih kreatif dalam organisasi kemudaan yang positif apa? Monggo disampaikan. Oke, siap. Untuk pemuda-pemudi bagi yang belum menjadi anggota suatu organisasi, coba kita harus punya visi di diri kita, punya tujuan yang jelas apa yang akan kita raih. Kalau bisa kita buat proposal kehidupan kita selama 1 tahun ke depan dan bayangkan bahwa program kita atau apa yang kita inginkan, kita impikan itu menjadi kenyataan. Karena ketika kita selalu berpikir positif, berpikir produktif, insya Allah semua akan mensupport kita. Alam pun akan mensupport kita. Itu. Dan yang terakhir, jangan lupa selalu berdoa. Karena doa itu sangat luar biasa buat diri kita dan buat apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan. Oke, baik. Terima kasih sekali untuk Mas Arya atas kedatangannya di Nusantara Bercerita Podcast Inspirasi ini. Semoga para pemuda-pemuda yang ada di Bojonegoro, yang ada di Tuban, yang ada di seluruh Indonesia yang menonton podcast kita pada kali ini terinspirasi dengan motivasinya dari Mas Arya. Terima kasih Mas Arya. Sukses selalu buat Mas Arya. Siap. Baik, itu tadi perbincangan kita, obrolan kita dengan Mas Arya, seorang pelopor pemuda dari Tuban. Semoga bisa menginspirasi Kang Tomo juga para bolo Nusantara Bercerita Podcast Inspirasi. Dan pesan Kang Tomo, tetaplah menjadi pemuda yang baik, kreatif, inovatif, dan harus memiliki visi dan misi untuk menuju Indonesia emas. Salam Nusantara Bercerita.